Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifat. Wa dalam minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada hadirin sekalian, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Hadirin sekalian, mungkin saya perlu mengingatkan kembali untuk saat ini di beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu penyebaran virus corona COVID-19 ini sudah mengalami mutasi, ada varian baru dan tampaknya penyebarannya lebih cepat dan ganas. Saya berpesan untuk tetap menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan. Dan mungkin di antara teman-teman kita, sahabat kita, orang yang kita kenal baik secara langsung maupun di media sosial, barangkali saat ini ada yang sakit. Kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan dan kesembuhan. Sebagaimana biasa setiap malam minggu, bahwa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi karangan Syekh Abdul Rauf Singkil, yang mana nanti akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Namun seperti biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibacakan, kita akan membacakan wasilah Fatihah dan zikir Satoriyah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzina yusalli ala hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa man tanasala bainahuma minas sholihin ila yaumidin wa ila hadratin Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Harun wa Nabiullah Dawud wa Sulaiman wa Nabiullah Ilyas wa Nabiullah Zakaria wa Yahya wa Nabiullah Jami'il Anbiya wal Mursalin wal Malaikatul Muqarrabin Karubin wa Hamalat Asma ila hadrati Malaikat Jibril Mikail Israfil wa Israil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati Nabi wa Khidir wal yaqin wa ila hadrati Jamil ulama amin syuhada sulhin jami ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami ajadatina wa jadatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhatina wa auladina wa ashabina jami asatidina wa jami syayikhina wa jami rabbi ruhina wa ila hadrati mursidina Mbah Khazin Abdullah, Mbah Dharma Jaya, Mbah Abdul Haris, Mbah Nurwarji, Mbah Khairuddin, Mbah Mahrasin, Mbah Yai Curiga Guritno, Mbah Yai Diaudin Kuswanti, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai sinten Gus Yaya, Mbah Yai Adin Nasikhul Umam lan sedaya mursyid-mursyid Satoriyah ingkang wonten Jawi, Sumatera, Kalimantan lan ingkang wonten Indonesia lan sedaya ingkang wonten dunia.
wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilaiyah wa ila hadrati jami ahli tariqat syatariyah tariqat akmaliyah tariqat khalwatiyah tariqat naksabandiyah tariqat qadiriyah tariqat syadziliyah tariqat tijaniyah sedaya tariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun wa ila hadrati jami'il awliya Allah ala hadratil awliya il abdal wal awliya in nuqaba wal awliya in jaba wal awliya rajabin wal awliya in mamani wal awliya il kutub wal awliya fi tanajawi wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadzi zaman wa ila hadrati alif hadza kitab tambil masyi Syekh Abdul Rauf As-Sinkli radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah kulon papar wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al aman masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa min qawfin ila qawfin ladun adam ila yaumil qiyamah. Sono khosah tematang rencang-rencang kita, sederek kita, sahabat kita, konco-konco kita ingkang nambe nandang gerah mugi Gusti Allah paring sabar lan paring sarasan. Amin. Wa ila hajatina wa hajatikum fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzani rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimat katsira, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng ya. Kitab Tanbihul Masyi, karya dari seorang ulama yang luar biasa dari Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Mansuri. Semoga apapun yang kita baca ini mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi diri kita semuanya, sehingga lebih bisa mendalami ilmu-ilmu dalam menempuh jalan tarekat. Untuk itu marilah kita coba menyambungkan kembali tali rohani kita kepada mu'alliful kitab wa musannifu hadal kitab dengan membaca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Oman Fatahur Rahman atas jerih payahnya dalam mentahqiq kitab yang luar biasa ini, yaitu kitab Tanbihul Masyi, yang mana dengannya kita akhirnya bisa mengkaji kitab ini versi tahqiq, versi yang sudah dikaji secara filologi, sehingga lebih mudah untuk bisa kita baca secara umum ya. Bagi siapa yang ingin mendapatkan versi PDF-nya dapat melihat atau di kolom komentar ataupun di keterangan di FB kami sudah sampaikan. Nanti bisa diklik di link tersebut. Itu semuanya adalah hak prioritas dari Profesor Dr. Oman Fatahur Rahman. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang mukadimah dari kitab ini ya.
bahwasanya di awal mula kitab ini Syekh Abdul Rauf Singkel sudah menyinggung tentang konsep dari wahdatul wujud yang beliau pahami ya. Tentang dzil kemarin, tentang bayangan. Dan beliau berpesan pada awal kitab kemarin bagaimana seorang murid itu hendaknya apa yang harus dia pahami pertama kali ketika dia belajar. Yang jelas beliau mengatakan bahwa seorang murid itu hendaknya pertama kali harus mengerti tentang ilmu tauhid. Sudah kita bahas pada kesempatan kali yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan lanjutan dari kitab ini. Wa dalilu ala wahdaniyatihi ta'ala 'adamu fasadil 'alam. Qala ta'ala law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jadi pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang tauhid ini ya. Bahwasanya tauhid itu bukan menjadikan Allah esa, tapi bagaimana kita itu menyematkan sifat ini yang sudah melekat pada Allah itu dan menetapkannya gitu. Jadi seperti halnya kita mengucapkan kata tasdik ataupun juga takdzib ya. Tasdik itu bagaimana kita membenarkan sesuatu yang benar, maupun tasdik bagaimana maupun takdzib yaitu menyalahkan atau mengatakan sesuatu itu yang bohong itu bohong gitu. Jadi semacam itu. Sedangkan dengan kata lain tasdik itu bagaimana menyematkan sifat benar ini terhadap suatu hal. Contohnya ketika kita ingin membenarkan seseorang, kita katakan dia benar, maka seseorang itu dikatakan memiliki sifat benar. Seperti itu juga tauhid. Nah, kan wazannya sama, taf'il. Jadi tauhid juga memiliki makna yang sama. Jadi bagaimana kita menyematkan, mengkaitkan sifat esa Allah kepada zatnya, yang memang Allah itu sudah memang zatnya adalah Maha Esa. Nah, dalilnya adalah seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf dalam kitab ini, wa dalilu ala wahdaniyatihi ta'ala, dan dalil dari keesaan Allah itu adalah adamu wa fasadil alami, yaitu tidak rusaknya alam semesta. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 22 yang bunyinya law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya ada di dalam langit dan bumi Tuhan selain Allah, maka aturan langit dan bumi akan rusak. Artinya kalau kita pahami ayat ini, ketika ada dua entitas Tuhan, ada dua Tuhan di alam, otomatis Tuhan memiliki pemikiran sendiri. Yang satu berbeda dengan yang lainnya. Ibaratnya ada seorang kakak dan adik umpamanya. Tidak bisa sama kakak dan adik. Biasanya saling berantem atau saling ribut atau saling berselisih. Itu juga ketika ada dua Tuhan. Alam semesta pasti rusak gitu. Kenapa? Yang satu mengakui ini punyaku, yang satu mengakui ini punyaku. Ini aku yang ngatur, ini aku yang ngatur. Maka akan rusak alam semesta. Itu dalil yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rauf Singkel untuk mendukung bahwasanya Allah itu esa, tidak dua, tidak tiga, dan tidak banyak. Fa'adamu fasadis samawati wal ardi, dan tidak rusaknya alam semesta ini, langit dan bumi ini, itu termasuk dalil yang jelas atas keesaan Allah. Wahuma min jumlatil alam, padahal keduanya alam tadi langit dan bumi itu termasuk bagian dari alam. Wal alam kama qala ba'duhum ismun lima siwal haq, dan alam menurut ungkapan para ulama itu diartikan sebagai nama yang disematkan atas sesuatu selain dari zat Allah. Sesuatu selain Allah itu namanya alam. Wa innama buniya ala hadhihi sighah li'annahu ismun. Kenapa kok
disusun atau diungkapkan dengan nama alam. Kata alam sendiri kalau kita pahami dengan kata alima ya'lamu juga ya. Walaupun bentuknya sudah berbeda, terderivasikan menjadi bentuk atau menjadi struktur kata yang berbeda. Jadi alam. Alam sendiri itu adalah nama. Kata alam sendiri itu adalah nama. 5 yu'lamu bihi kal khotam. Itu nama untuk sesuatu yang diketahui. Jadi apapun yang kita ketahui di sini itu semuanya disebut alam. Yang kita ketahui, yang kita pandang, yang kita lihat, semuanya itu disebut alam. Seperti halnya kal khotam, seperti stempel. Ismun lima yahtimu bihi, yaitu suatu alat piranti yang dengannya kita menyentempel sesuatu. Nah, alat stempelnya itu disebut stempel. Karena dengannya kita bisa menstempel sesuatu. Seperti halnya kayak gunting, alat yang dipakai untuk menggunting sesuatu. Nah, alam ini disebut alam karena kita tahu sesuatu di sini. Yang kita ketahui ini semuanya adalah alam. Dari kata tadi alima ya'lam. Yang kita ketahui semuanya ini alam itu nama. Selain Allah itu semuanya disebut alam. Fakadzalikal alam ismun lima yu'lamu bihillahu wa dzalika likaunihi wal 'allamah adalah alamu jidihi tabaraka wa ta'ala. Dan juga alam itu nama yang disematkan atas sesuatu yang dengannya kita bisa tahu siapa yang menciptakan. Jadi adanya alam ini disebut alam agar Allah itu ingin kita tahu siapa sih yang menciptakan sesuatu yang kita ketahui ini gitu. Jadi alam ini ibaratnya kayak dia itu tanda bahwasanya ada yang menciptakannya gitu. Kayak meja berarti ada tukang yang menciptakannya. Ada rumah berarti ada tukang juga yang membangunnya gitu. Ada juga mobil berarti ada mekanik atau ada montir atau ada tukang mesin yang membangun juga gitu, atau yang membuat juga gitu. Itu juga alam gitu. Fa wa haqiqatul alami, dan hakikat dari alam semesta itu al wujudul muqayyadu bi sifatil mumkinat walihada yutlaqu alaihi bi annahu siwal haq. Segala wujud esensi yang ada, tapi esensi ini bersyarat. Muqayyad saya anggap aja saya terjemahkan dengan istilah bersyarat. Karena adanya esensi ini, adanya eksistensi ini, itu diperlukan, disyaratkan dengan adanya yang lain. Contohnya, adanya manis, gula, karena adanya gula gitu umpamanya. Adanya bayangan karena ada wujud sesuatu yang benda yang menjadi pusat dari bayangan itu gitu. Begitu juga ada mungkin yang kemarin kita bahas, adanya asap karena ada api umpamanya. Dan begitu sebagainya. Jadi ada syaratnya. Wujud al-muqayyad itu berarti eksistensi bersyarat. Adanya sesuatu itu mensyaratkan adanya yang lain. Atau sesuatu ini nggak bisa ada kalau nggak ada yang lain. Nah, dan alam semesta itu hakikatnya juga sama, merupakan wujud muqayyad, suatu wujud eksistensi yang ada di alam ini semuanya itu adalah bersyarat, mesti ada yang lainnya yang menjadikan itu ada gitu loh. Makanya dianggap bahwasanya alam ini disebut sebagai selain Allah, masih wal haq, segala hal selain Allah disebut alam. Wa huwa binisba ilal haqqi kadzilli wa laysa huwa syai'an zaidan ala haqaiqi ma'lumah lil haqqi azalan muttasifan
muttasifatan bil wujudi tsaniyan intaha. Dan dibandingkan dengan zat Allah, maka alam semesta itu hakikatnya adalah bayangan. Dan tidak lebih dari itu. Artinya Syekh Abdul Rahab ingin mengucapkan kepada kita, menerangkan kepada kita, jangan dianggap selain itu gitu. Jangan dianggap alam ini Tuhan, bukan. Tapi dia hanya wujud dari bayangan Tuhan, adanya Tuhan. Pada zaman ajali yang dulunya itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ada berarti ada yang mengadakan, berarti sifatnya adalah hadis baru. Fal insanu, demikian juga manusia. Manusia ala hada, dalam konsep ini, karena dia cuma juga bagian dari alam, maka manusia itu termasuk dhillul haq, bayangan dari zat Tuhan. Bayangan dari zat Tuhan berarti bukan Tuhan. Bayangan dari zat Tuhan. Au dhillu dhillihi, atau bayangan dari bayangannya. Wa qad qala Syekh Muhyiddin qaddasallahu sirrahu fil fusus, dan bagaimana diucapkan atau diungkapkan oleh Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Fususul Hikam, beliau mengatakan yang lafadznya malafdu wa a'yanuna fi nafsil amri dhilluhu la ghairuhu. Wa a'yanuna, dan entitas kita, esensi kita itu hakikatnya adalah merupakan bayangannya, tidak lebih dari itu. Bayangan dari Tuhan, tidak lebih dari itu. Kalau bayangan, apakah bayangan itu ada? Hakikatnya nggak ada. Berarti yang ada hakikatnya ya Tuhan. Kita hanya bayangannya saja. Oke, monggo. Senang. Dan seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Jami, yang mengarang syarah dari kitab Fususul Hikam. Beliau seorang ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan juga sufi pada abad ke-15 ya. Penyair juga dari Persia. Banyak karangan beliau, karyanya hampir 90 karangan lebih ya. Itu termasuk diantaranya itu adalah syarah atau penjelasan dari kitab Fususul Hikam dari karya Ibnu Arabi ini, dan banyak lainnya karena beliau termasuk seorang pendukung dari paham apa yang dipahami oleh Ibnu Arabi. Itu berkata, saun kanat ya'ni tilkal a'yan kharijiyatan au tsabitatan, amma a'yanuna tsabitah fali annaha dhillun lidzatil ilahiyah al mutalabbisah bisyu'uniha, wa amma a'yanuna al kharijiyah fali annaha dhillun li a'yanina tsabitah wa dhillu dhilli dhillun bil wasitah intaha. Sama bagi kita semuanya, bahwasannya potensi ataupun esensi, saya ingat etintas luar yang ada, yang etintas yang luar ataupun entitas yang tetap, itu semuanya hanyalah bagian dari bayangan Tuhan atau bayangan dari zat ilahiyah, zat Tuhan. Al-mutalab bisa bisyu'niha wa amma a'yanuna, sedangkan a'yan kita, esensi kita yang luar atau entitas kita yang luar itu semuanya juga dhillun li a'yanuna ats-tsabitah, bayangan dari a'yan ats-tsabitah tadi, atau bayangan dari potensi yang paling dalam.
Maka dhil itu disebut juga dhillun. Bayangan dari bayangan disebut bayangan. Cuman merekodian, Oke. Kita kan. Intinya adalah yang ada di alam semesta ini, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin, itu sejatinya semuanya hanya bayangan dari zat Tuhan. Kita, tubuh kita yang bersifat fisikis maupun yang bersifat psikis, sifat mental maupun material, itu semuanya juga dhillun, bayangan dari Tuhan. Jadi artinya kita hakikatnya juga hanya sekedar suatu hal yang sifatnya khoyali, yang enggak nyata hakikatnya. Wa idza taqarrara laka hada fa naqulu laisa lahu wujudun illa bi wujudi sahibi dhilli. Ketika sudah tetap, sudah pasti apa yang disampaikan tadi bagimu, maka dapat kami katakan bahwasanya laisa lahu wujudun illa biwujudi sahibil. Tidak ada suatu eksistensi yang ada kecuali karena adanya eksistensi Tuhan. Artinya sesuatu ada itu yang ada di alam ini, sesuatu yang ada di alam ini ada karena adanya Tuhan. Baratnya kayak dhil tadi, bayangan. Bayangan itu akan hilang ketika sahibnya juga menghilangkannya, atau yang memiliki bayangan itu menghilangkannya, maka bayangan itu akan hilang. Bukan berarti yang memiliki bayangan hilang, belum tentu. Terkadang yang memiliki bayangan bisa jadi menghilangkan bayangnya sendiri dengan berbagai macam cara. Tapi bayangan dia ada karena adanya yang mempunyai bayangan. Itu yang dimaksudkan tadi. Untuk hal berikutnya nanti akan saya terangkan di bab berikutnya agar lebih jelas. Intinya adalah konsep dari wahdatul wujud yang dipahami oleh Syekh Abdul Rauf Singkel cukup jelas sekali bahwasanya hakikat alam semesta, hakikat manusia yang ada, ini bukan Tuhan, tapi hakikatnya adalah bayangan dari Tuhan. Artinya, kalau ada yang mengaku, aku ini Tuhan, berarti pengakuan itu palsu. Itu bukan pengakuan yang benar atas paham wahdatul wujud yang dipahami oleh Syekh Abdul Rauf Singkel. Ya. Yang benar menurut Syekh Abdul Rauf Singkel adalah alam semesta, termasuk diantaranya manusia, itu semua adalah bayangan dari zat Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di kesempatan berikutnya, dan semakin bisa kita kaji lagi kitab Tanbihul Masyi ini lebih dalam lagi, karena sangat menarik sekali. Karena di dalam kitab ini ada panduan yang paling utama dan pokok bagi seluruh penganut tarekat, khususnya penganut tarekat Al-Qusasiyah, yaitu Thariqah Satoriyah yang ada di Indonesia. Walaupun Thariqahnya Syekh Ahmad Al-Qusasi tidak hanya Satoriyah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Khalwatiyah, ada Justiyah, ada Hamdaniyah, dan sangat banyak sekali sebagaimana yang sudah kami baca pada beberapa silsilah sanad dalam kitab Simtul Majid pada kesempatan yang lalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.